Kota Pekalongan dalam pemilu 2014 mendatang. Gunakan hak pilihmu untuk wujudkan tujuan bangsamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pendidikan, kunci kemajuan. Partai Golkar bertekad mewujudkan pendidikan gratis dari SD hingga lulus SMA. Semua anak Indonesia harus sanggup menimba ilmu tanpa terhambat masalah ekonomi. Anak-anak yang pandai dan berakhlak mulia adalah pemimpin masa depan. Jangan sia-siakan harapan mereka. Pendidikan nomor setunggal, nggih. Suara Golkar, suara rakyat. Assalamualaikum, selamat sore Pekalongan. Apa kabar Anda hari ini? Keceriaan ada di mana-mana ya. Anda juga mudah-mudahan sama seperti kami berdua yang seperti biasa hadir menemani aktivitas Anda sore ini. Saya Yaya Ahmad. Dan saya Teddy Harun sudah siap dengan beragam informasi dari media lokal, nasional maupun media online. Iya, berita yang akan kita munculkan hari ini salah satunya mengenai Hari Nyepi, nanti hari Senin ya. Dan menjelang Nyepi, di Pantai Kuta Bali ramai dipadati pengunjung. Terus informasi berikutnya mengenai presiden yang diduga melanggar jadwal cuti untuk kampanye. Sementara itu informasi dari China, seorang petani China beserta teman-temannya menciptakan robot transformer dari onderdil bekas. Ya, terus terkait informasi internasional lainnya ini mengenai Ukraina yang mengklaim ada 100.000 prajurit Rusia yang bersiap di perbatasan. Ya, dan 2 buah berita ringan, 1 berita olahraga, dan 1 berita hiburan akan kita hadirkan sebagai berita terakhir nanti. Selengkapnya sudah kami kemas untuk Anda sore ini, hanya di Tebar Kabar. Baik pemirsa, sebelum kita ke informasi pertama, ada baiknya kita tagih Teddy dulu untuk memberitahu mengenai kabar terbaru di Kota Pekalongan. Ya, kabar terbaru di Kota Pekalongan hari ini, tepatnya tadi pagi, selain acara sepeda sehat K3 yang berlangsung setiap hari Jumat, pemerintah Kota Pekalongan juga menggelar senam ya dan jalan sehat dalam rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Jadi Kota Pekalongan yang ke-108. Iya, sepertinya untuk peringatan ulang tahun Pekalongan tahun sedikit ini sedikit berbeda ya. Lumayan sepi mungkin dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bertepatan juga dengan bulan April di mana ada pesta demokrasi seperti ya, itu. Yang pasti harapan jadi dari warga Kota Pekalongan dan sekitarnya, pesta demokrasi lancar, ulang tahun Kota Pekalongan juga menambah hikmat dan semakin maju untuk Kota Pekalongan. Dan lancar juga pastinya. Baik. Ya. Oke, sekarang kita ke informasi pertama, Teddy. Terkait jadwal presiden yang menggunakan cuti dan diduga melanggar jadwal cuti untuk kampanye, ini disampaikan Bawaslu di Lampung. Dan seperti apa untuk kabar tersebut? Informasinya ini dia untuk Anda. Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung menemukan dengan pelanggaran cuti yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara pengambilan cuti, pejabat negara hanya boleh cuti 1 hari kerja dalam 1 minggu pada masa sebelum masa rapat akbar. Adapun pada masa kampanye akbar, pejabat negara diperbolehkan cuti 2 hari dalam 1 minggu. Dari surat tembusan yang diterima Bawaslu, Presiden Yudhoyono mengajukan cuti pada 25, 26, 28, 29, dan 30 Maret. Ada 3 hari yang masuk dalam 1 minggu, yaitu 25, 26, dan 28 Maret. Pelanggaran jadwal cuti kampanye lanjut Fathul diduga juga dilakukan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Pada Rabu 26 Maret, Zulkifli dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Hatta Rajasa menghadiri kampanye Partai Amanat Nasional di Bandar Lampung.
Padahal dalam surat tembusan Bawaslu terkait jadwal cuti para pejabat negara, Zulkifli tidak cuti pada 26 Maret. Wakil Ketua DPW PAN Lampung Agus Bakti Nugroho membantah kedatangan Zulkifli dalam kampanye PAN di Lampung melanggar jadwal cuti pejabat negara. Zulkifli sudah mengajukan perubahan jadwal cutinya. Sementara itu, juru bicara kepresidenan Julian Aldin Pasha mengatakan Presiden tidak cuti pada 26 Maret. Hari itu Presiden memimpin sidang kabinet terbatas di kantor Presiden. Menurut Julian, batasan cuti kampanye Presiden sangat bergantung pada dinamika yang terjadi. Presiden bisa saja memutuskan kebijakan khusus di masa kampanye ini. Misalnya terjadi saat menangani kebakaran hutan dan kabut asap di Riau beberapa waktu lalu, meski hari itu telah ada agenda kegiatan Yudhoyono dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ya, seharusnya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara cuti pejabat negara, hanya boleh cuti 1 hari kerja dalam 1 minggu pada sebelum masa rapat atau kampanye terbuka. Sementara kalau musim kampanye seperti ini diperbolehkan 2 kali dalam 1 minggu. Ya, namun itu yang terjadi yang dilakukan Bapak Presiden kita adalah dia mengambil cuti itu selama 3 hari. Ada 3 hari dalam 1 minggu yang diambil. Sementara itu dari Julian Aldin Pasha sebagai juru bicara kepresidenan juga mengatakan bahwa ketika kampanye Pak SBY tidak menggunakan posisi beliau sebagai presiden melainkan sebagai ketua umum Partai Demokrat. Jadi mungkin ada semacam keringanan gitu ya karena dia ketua umum partai gitu. Partai yang notabene juga harus ikut berkampanye dalam ajang rapat terbuka kali ini. Dan mudah-mudahan ini tidak diikuti oleh pejabat-pejabat lain yang juga sekarang ini lagi mempersiapkan untuk ikut juga kampanye. Jadi ngambil tapi ternyata selain Pak SBY juga ada menteri dari itu ya. Menteri tersebut juga belusukan dan kena semprit juga. Kita nggak tahu apakah memang dari Bawaslu nanti ada semacam punishment untuk mereka pejabat-pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran cuti dalam melakukan kampanye. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Kalau Anda yang sekarang ini lagi kangen pengen ke Bali ya, kita akan hadirkan informasi dari Bali terkait menjelang Hari Raya Nyepi. Ini di Pantai Kuta ini dipadati wisatawan dan para pengunjung. Iya, terutama para penganut Hindu. Pantai Kuta di Kabupaten Badung dipadati umat Hindu dari berbagai daerah di Bali untuk menunaikan ritual melasti. Ribuan pemeluk agama Hindu secara bergelombang mendatangi Pantai Kuta untuk melakukan sembahyang bersama menjelang Hari Raya Nyepi Senin 31 Maret besok. Umat Hindu baik dewasa maupun anak-anak mengenakan busana adat warna putih-putih dilengkapi dengan udeng bagi pria dan selendang yang dililitkan di pinggang bagi pria dan wanita. Mereka berdatangan ke pantai yang dikenal hingga mancanegara karena deburan ombak dan pasir putihnya itu. Mereka datang secara berkelompok dengan menumpang truk, bus, dan kendaraan pribadi lainnya, serta sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Akibat aktivitas ini, ruas jalan raya dari arah Denpasar menuju Kuta macet total. Kendaraan yang melaju dari arah Denpasar dan Kuta berjalan merayap. Setiap persimpangan di ruas jalan terpadat di Bali itu, terutama Jalan Imam Bonjol, Jalan Raya Kuta, dijaga 5 hingga petugas keamanan desa adat atau pecalang. Mereka membantu petugas kepolisian mengatur arus lalu lintas dari berbagai arah. Ya, ritual melasti atau odalan yang biasa dilakukan sebelum menjelang Hari Raya Nyepi. Ini memang selalu dilakukan dan setelah nanti perayaan Nyepi sendiri akan dipuncaki dengan perayaan ogoh-ogoh atau mengarah dewa yang akan dibawa ke liling kota. Tapi yang seperti kita saksikan tadi, ribuan umat Hindu melakukan ritual melasti yang merupakan sembahyang ya menjelang Hari Raya Nyepi yang untuk tahun ini jatuh pada hari Senin atau 31 Maret 2014. Dan suasana di Pantai Kuta selain diramaikan oleh umat Hindu juga para turis dari mancanegara, wisatawan yang pastinya juga ingin melihat ritual tersebut, ritual melasti yang menyebabkan beberapa kawasan jalan menuju area tersebut macet total. Baik,
Dua buah informasi nasional sudah kita sampaikan untuk Anda. Setelah yang satu ini kita akan hadir dengan informasi internasional, salah satunya mengenai Ukraina yang mengklaim ada 100.000 prajurit Rusia yang dipersiapkan di perbatasan. Mari kita tingkatkan peran serta masyarakat Kota Pekalongan dalam pemilu 2014 mendatang. Gunakan hak pilihmu untuk wujudkan tujuan bangsamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pendidikan, kunci kemajuan. Partai Golkar bertekad mewujudkan pendidikan gratis dari SD hingga lulus SMA. Semua anak Indonesia harus sanggup menimba ilmu tanpa terhambat masalah ekonomi. Anak-anak yang pandai dan berakhlak mulia adalah pemimpin masa depan. Jangan sia-siakan harapan mereka. Pendidikan nomor setunggal nggih. Yeay! Suara Golkar, suara rakyat. Saat hidup pudarkan asa. Banyak orang berlomba cari kuasa. Meski uang mulai bicara, tekadkan niat terus bersuara. Laporkan bersama Bawaslu awasi pemilu 2014. Ayo awasi pemilu 2014. Laporkan money politik ke jajaran Bawaslu dan Panwaslu. Dari Bawaslu, kita selamatkan pemilu Indonesia.